selamat siang God Lovers. Saya Katie Tobing. Selama beberapa waktu ke depan akan memandu acara Diaspora TV Talk Show yang ditayangkan setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV tentunya. Nah God Lovers, narasumber talk show kita siang ini adalah seorang artis senior yang sangat populer pada tahun 60-an. Juga dia seorang penyanyi, apalagi ya, bintang iklan yang memiliki suara merdu yang menghiasi belantika musik Indonesia pada tahun 65-an. Dan beliau juga host yang terkenal di zamannya. Hebatnya pada masa tuanya, ia juga tetap aktif bersaksi dan melayani Tuhan. Langsung saja kita sapa artis senior Tante Henny Purwonegoro. Halo Tante, sehat ya Tante? Halo God Lovers. Yes. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat ya Tante? Sehat, tambah tua. Tapi tetap cantik. Amin. Oke, God Lovers, sebelum kita bercerita banyak tentang kesaksian Tante Henny, tentunya kita awali dulu dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bertemu dengan Tante Henny. Dan kami bersyukur bahwa banyak hal yang akan kami dengar tentang kesaksian yang sangat memberkati bagi setiap kami juga God Lovers. Biarlah Tuhan, kami mau memulai talk show hari ini dengan pertolongan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. God's Lovers, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God's Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi, karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Tante Henny lahir pada tanggal 10 November Betul. 1947 ya Tante, benar ya Tante. Dan aduh, nama lengkapnya ini Tan, Raden Ayu Henriette Ya. Louise Purwaningsih Purwonegoro. Bener ya Tan? Iya, Bener ya? tapi benar ya, lidah Sumatera Oh, Utara lidahnya susah Tan, libet. Soalnya apa begitu kan Henriette, nyebut Henriette, Louise, ya itulah kepanjangan Ini ya, Tan? saya, begitulah. Wow. Jadi Tante nih mama dari Ya, mama yang ada mix ya, Belanda. Ada Belandanya, ada Jermannya, ada Wow. Perancisnya, itu dari overgrowth hours ya, jadi Ya dari ampun. orang kakek nenek ya. Eropa lah ya Tan. Iya. Nah, Papa Papa asli wong Jawa. Asli wong Jawa. Jawa Tengah, Demak, Demak. Kadilangu. Iya Tan, aduh luar biasa. Nah, jadilah seperti Tante ini yang begitu cantik jadinya ya. Blasteran. Nah Tan, boleh cerita ya Tan tentang masa kecil Tante? Iya, saya memang anak tunggal ya. Saya nggak punya saudara kandung. Jadi lahir di Jakarta pada waktu umur saya 3 tahun. Waktu itu papi kan dia di angkatan ya, mendapat tugas jabatan komandan se-Jawa Tengah, sehingga kami semua pindah karena kedudukan di Jogja. Nah dari situlah medoknya nggak hilang-hilang. Dari kecil, dari mulai TK, SR loh, SR. Jadi Jangan-jangan God Lovers ada yang nggak tahu Tante, SR itu apa? itu sekolah rakyat yang sekarang adalah SD. Oh, ya, SD. Jadi TK SR saya di Jogja. Jadi 8 tahun tugas papi di sana, kami tugas selesai, udah pindah Jakarta lagi, melanjutkan di
Jakarta sampai setua ini, nggak kemana-mana lagi. Jadi saya tidak melanglang buana kemana-mana. Iya ya. Jadi menghabiskan masa kecil di Jogja ya Tan ya, Iya. kenangan yang begitu tidak terlupakan ya. Sangat, mulai dari makan es lilin. Es lilin. Ya, Aduh, Jogja mah enak-enak Tante makanannya. Tante boleh tahu ya, Tante dilahirkan di dalam keluarga seperti apa? Ya, kami memang seperti saya katakan, saya sebagai anak tunggal dan mungkin nurun dari papi ya. Papi saya juga anak tunggal. Jadi papi tunggal, saya tunggal, dan kami punya anak juga cuma tunggal satu, sampai sekarang cucu juga satu tunggal. Jadi kita keluarga irit. Gitu. Iya. Baik, jadi Tante anaknya anak satu-satunya. Juga Tante punya anak satu-satunya, cucu juga satu-satunya. Itu mengimbangi yang pada boros-boros. Betul. Iya Tante. Nah, berarti Tante apa sih kenangan yang paling diinget nih waktu masa kecil di Jogja? Yang nggak bisa terlupakan gitu Tante? Ya, aduh kalau Jogja sih bener-bener deh menyenangkan deh dulu. Apalagi zaman dulu tuh kan mungkin belum serame ini ya. Jadi kalau saya main sepeda gitu ya, itu keliling perumahan, keluar masuk jalan-jalan sempit-sempit gitu tuh aman-aman aja, menyenangkan, masih kecil kan. Terus suka ini naik manjat pohon. Di rumah tuh ada pohon jeruk Bali. Itu kan batangnya enak banget. Jadi saya kalau belajar naik ke atas pohon situ, terus belajarnya di situ gitu. Belajar hono, coroko, toto, sowolo, kira-kira begitu. Iya. Macam-macam banyak kalau kenangan memori kecilku. Terus waktu di SR, kita tuh kan punya di belakang di sekolah itu ada warung ya kan, jajan kan, kalau jam istirahat jajan di situ. Sementara saya dari rumah tuh pasti sudah dibekali sangu ya kan, makanan mami dong ya, mami udah siap, udah roti, a brood met mercies, and some met kaas, aduh keju, aduh enak pokoknya. Tapi begitu sampai di sekolah, begitu jam istirahat, makan dong mestinya ya. Saya ngeliatin teman saya kan di warung, sama-sama ke warung, dia makan tahu goreng gue dini sakmene, itu dia makannya enak banget, maknyus, terus tangan kanannya terus cabai rawit. Aku liatin dia lama-lama nggak tahan, aku bilang ijolan yuk. Ijolan apa? Tukeran. Jadi rotiku aku ajak tukeran sama si tahu. Nah, temenku seneng banget tuh rotinya komplit gitu kan. Dan aku juga seneng banget. Aku makan itu tahu maknyus. Enak tenan, dan itu memori sampai sekarang. Saya belum sampai sekarang setua ini belum ketemu loh tahu seenak itu ya Tan. Wow. Gede banget ya Tan. Yalah zaman dulu kali ya. Belum mahal. Iya. Terus dari kecil Tante nih udah suka nyanyi ya? Iya tuh, kayaknya sih memang begitu. Saya kalau di rumah itu mandi gitu tuh pasti nyanyi. Wah, nggak mikirin tetangga. Studionya kamar mandi ya kan? Studionya kan enak. Kalau di kamar mandi kan menggema gitu ya. Bener. Terus kalau zaman dulu kan kalau mandi tuh pakai gayung tuh ya. Gayung, nggak ada shower-showeran zaman dulu, pakai gayung gitu. Gayungnya tuh buat mic. Wah, nyanyi menggema, enak banget. Aduh, enak bener puas. Lucunya setelah saya benar-benar mulai nyanyi, kok saya malah di kamar mandi nggak nyanyi lagi. Gitu. Berarti emang dari kecil sudah suka nyanyi ya kan? Betul. Darah seni itu ada ya di dalam diri Tante. Apa emang orang tua suka nyanyi juga atau suka musik? Iya, betul. Jadi papi, selain beliau dulu adalah pilot ya, pilot. Nah, di waktu senggang beliau itu pasti jadi dia ada kelompok kayaknya Hawaiian, musik Hawaiian atau keroncongan. Jadi beliau nyanyi. Terus kalau lagu barat dia senengnya Blueberry Hill, I found my thrill. Itu tuh itu papi itu. Sementara mami dulu juga adalah guru sekolah minggu. Jadi ngajari nyanyi, juga solo kalau di gereja begitu. Nurunlah ke aku. Nurun ya. Iya, jadi waktu masih waktu TK siaran di RRI Jogja, mesti naik atas kursi gitu nyanyi, terus lagunya saya masih ingat. Di pucuk pohon cemara. Aduh, lagu kesukaan aku waktu kecil tuh Tan. Ketilang, lagunya kan Jawa banget ya. Ketilang berbunyi, itu lagunya. Aku ingat sampai sekarang. Iya. Tante berarti mengawali karir di bidang musik. Nah, ini kapan nih Tan? Ya,
itu juga kalau dibilang mengawali kan istilahnya kita mungkin memang planning mau Iya. rekaman atau apa gitu. Ada keinginan gitu, enggak ya? Berarti emang dari kecil nggak ada keinginan untuk jadi penyanyi gitu sebenarnya? Enggak. Tapi suka nyanyi. Iya. Kalau kecil dulu kalau ditanya nanti besar mau jadi apa? Pasti yang disebutnya insinyur, dokter kayak gitu-gitu kan. Oh iya. Ternyata jadi penyonyo. Nah itu gimana Tan awal mulanya? Iya, spontan ya. Itu juga begini. Waktu itu umur saya juga masih belasan tahun ya, masih mungkin 16 tahun gitu. Nah, kami tuh sekeluarga tuh waktu itu berteman baik dengan keluarga dari Kus Bersaudara. Kus Bersaudara yang sekarang Kus Plus ya. Nah, waktu itu airport lapangan terbang tuh masih di Kemayoran. Nah, Kemayoran Airport itu setiap malam minggu tuh ada istilahnya sekarang tuh live music. Nah, Kus Bersaudara main di situ, saya diajak, kita sekeluarga ikut sama-sama. Spontanitas nyanyi lah, mereka main gitu, aku ikut nyanyi naik panggung, nggak tahu malu gitu. Jadi dan enjoy gitu nyanyi. Terus kalau lagu baratnya aku masih ingat bangsanya lagunya Skeeter Davis. Tuh zaman-zaman dulu Skeeter Davis. Why does the sun go on shining? Kayak gitu-gitu. Udah terus pokoknya nyanyi. Nah, ternyata setelah itu ada yang mengajak untuk rekaman. Setelah beberapa kemudian rekaman lah. Waktu itu masih piringan hitam. Oh iya. Oke. Rekaman piringan hitam kecil, extended play, terus rekaman yang long play kayak gitu-gitu. Mulai rekaman di Studio Irama di Cikini Raya zaman itu. Itu juga lucu. Iya. Kalau sekarang ya, anak-anak rekaman sekarang enak deh. Aduh, pokoknya udah kita mau suara kita serak. Mau fales, agak mau fales apa, juga. itu nanti bisa mulus kan, bisa diedit gitu. Musik juga, musik duluan, nyanyi belakangan. Kalau saya dulu enggak, masuk studio pagi, bisa-bisa keluar besok paginya lagi, cuma dapat satu lagu. Ya ampun. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena gitu, rekamannya tuh bareng, nyanyi sama musiknya, bandnya tuh. Jadi kalau ada kesalahan ya diulang lah. Persis gitu ya Tan. Jadi kita nyanyinya udah coba-coba sebagus mungkin, tahu-tahu serak, cut, ulang lagi. Kita nyanyi lagi yang bagus-bagus, tahu-tahu gitarnya melejit, gitu, ulang lagi. Jadi kalau sekarang udah bagus nyanyinya, bandnya bagus, kereta api lewat di atas, ucuk, dia mandek. Nah, jadi waktu itu kedap suara segala macam belum ada ya Tan. Itu kenangan manis. Jadi kalau satu album isi 4 lagu bisa 3 hari nggak keluar kali ya Tan. Iya, luar biasa ya. Ingat nggak Tan, lagu apa yang pertama kali waktu Tante mulai aktif di dunia hiburan, lagu apa yang pertama kali direkam? Aduh, dulu tuh ada, kalau yang ada lagu Si Buyung kalau nggak salah, terus Detik Ini. Detik ini ku ingat padamu. Ya itu. Cinta. Nah, Tante, waktu Tante sudah mulai jadi artis nih, ya kan, penyanyi nih ya. Ceritanya. Perubahan apa nih yang Tante rasakan? Jadi penyanyi formal istilahnya ya puji Tuhan. Jadi itu prosesnya itu benar-benar loh Mbak Katy ya, itu mengalir ya mengalir begitu saja, sehingga akhirnya pada waktu udah disebut artis gitu ya, yang jelas kesibukan bertambah. Waktu itu jadi datanglah permintaan nyanyi di sana, nyanyi di sini. Karena masih sekolah juga ya Tante? Nah masih sekolah, jadi otomatis saya harus menyesuaikan dengan jadwal sekolah. Iya, sekolah di mana Tan waktu itu? Saya di Santa Teresa. Oh, Santa Teresa. Iya. Terus waktu itu puji Tuhan dan terima kasih sekali guru-guru. Waktu itu mayornya kita nyebutnya mayor ya, suster itu sangat mendukung gitu ya. Sehingga dan saya juga tahu diri juga setiap kalau pas lagi mau ada ujian atau apa ya cut dulu. Saya nggak terima acara-acara di luar gitu. Nah sampai akhirnya ya begitu mengalir terus sampai setelah dari saya SMA kelas 2 itu betul-betul dihadapkan pada pilihan karena mesti ada tawaran keluar kota ya udah berdekatan dengan jadwal mau ujian. Waduh saya itu udah malu, sungkan sama para suster, para guru yang begitu udah baik ya. Akhirnya aku pamit pindah sekolah ke PSKD 1.
gitu. Jadi sekolah saya di SMA-nya mulai kelas 2 tuh di PSKD 1. PSKD 1 ya Tan ya. Udah ujian lulus tahun 66. Iya. Selesai deh. Dan nyanyi jalan terus. Nyanyi jalan terus. Tetap ya. Dulu kalau show keluar kota tuh ya nggak kayak sehebat sekarang, nggak langsung Iya. naik pesawat. Zaman dulu tuh ya naik bis, naik kereta api. Perjalanannya panjang ya Tan. Perjalanannya panjang. Luar biasa Kereta api perjuangannya ya. Iya. Zaman Kereta dulu. api zaman dulu juga Iya, gitu. iya. Duduk bareng sama sayuran. Iya, sama ayam. Ayam. Iya. Seru ya Tan kalau dengar. Nah Tan, berarti sudah berapa tahun nih Tante ada di dalam dunia hiburan tuh kira-kira dari Ya, umur? Saya mulai nyanyi tuh tahun 62 akhir ya. Heeh. 62 masuk ya sekarang 60 mau ke 63. Jadi ya berapa tahun hitung sendiri, Bro. Mulai 60 katakanlah 63 lah ya. Iya. 63. Sekarang kan 2023. 2023. Ayo hitung cewek ya, hitung sendiri. Wis, pokoknya udah lama Lumayan banget lah, ya, iya. luar biasa, hebat, Iya, keren betul. banget. Nah Tan, Enjoy. pasti ada pengalaman Tante lah ya, waktu jadi artis apa sih yang paling menyenangkan tuh apa Tan? Iya. Yang paling menyenangkan? Kalau buat saya ya mungkin karena saya berangkatnya dari hobi, Iya. jadi semua tuh rasanya sangat menyenangkan. Dan aku bersyukur sekali ya karena makanya sampai detik sekarang ini ya, kalau dibandingkan dengan artis-artis muda sekarang ataupun beberapa tahun belakangan, kan setiap artis pasti punya manajer gitu Iya. ya, manajer. Nah saya sampai sekarang kan nggak pakai manajeran ya, sampai sehingga pernah suatu saat ada panitia gitu ya, anak-anak yang lebih muda lah gitu, minta ke saya untuk suatu acara gitu, maaf Tante ini kalau saya mesti bicara dengan manajernya gitu, ada manajernya kah gitu Tante? Ada, saya bilang gitu, manajer saya ada, tapi di atas sana. Kalau mau bicara, yuk gitu, sampai sekarang. Wow. Jadi puji Tuhan, itu benar-benar yang saya rasakan. Jadi semua itu, sukacitanya itu ya mengalami macam-macam kondisi keadaan, kan? Dan juga ada sukanya, terus dukanya misalnya. Dukanya, iya benar. Dukanya, misalnya ngalamin ke Jawa Timur waktu itu, ke Malang, Surabaya. Begitu mau show, giliran selesai, itu kan nunggu bayaran ceritanya. Bayaran, panitianya udah kabur. Semua, lah kita lagi ngejarin, udah. Pernah ya Tan seperti iya, itu ya? ngalamin. Sering apa cuma Pernah, berapa kali? 2 kali lah. 2 kali, kayaknya sih ngalamin yang aduh. seperti itu. Dan buat kita yok kapok ya. Iya, Lain benar, kali benar. jangan main DP, the cash sebelumnya langsung gitu. ya, sebelum Terpaksa kita mau perform nggak mau ya, kan? harus serius. Iya, jadinya. iya, Tadinya iya. kan kita saling percaya, Iya. oke-oke aja gitu. Tapi Iya. ngalamin Wow, semua. luar biasa. Nah, Tante sebagai anak Tuhan nih ya di dalam dunia hiburan, kan banyak ya hal-hal yang ya mendistract kita gitu ya. Mungkin bisa jadi, tapi bisa jadi kita mulai ada pergaulan yang nggak benar atau gimana. Nah, selama Tante nih ada di dalam dunia hiburan, bagaimana Tante menjaga hubungan dengan Tuhan ya supaya tetap karena saya lihat Tante kan nggak pernah nih info-info miring lah ya Oh, tentang iya, iya, Tante. iya. Gimana Makanya Tante? jangan suka mirip. Gimana nih Ya, Tante? sekarang gini ya Katy ya, dalam hidup itu ya tidak ada yang sempurna. Ya, betul. Tidak ada yang sempurna dan yakin percaya bahwa pasti semua dari kita pernah salah langkah. Ya. Misalnya yang tadinya mau ke jalan situ kok dia belok ke kanan misalnya gitu. Cuman bobotnya ada yang berat, ada yang cepat-cepat balik lagi. Ya, ya. Seperti itu. Kalau saya ya puji Tuhan kembali ya, saya punya manajer di atas tuh bener-bener kontrol saya gitu. Itu yang saya rasakan, turut campur tangan Tuhan luar biasa loh. Jadi, nah saya memang terus terang orangnya kan spontanitas ya, ngomong kalau suka saya bilang suka, kalau nggak suka saya bilang juga nggak suka gitu ya. Dan mungkin bahasa saya nggak bisa seperti pendeta gitu, neces anak Tuhan, and bicara moi itu, tapi saya bicaranya ya ceplas-ceplos ya. Jadi kalau dibilang mengalami hal-hal yang seperti itu, yang banyak yang kita lihat sekarang, puji Tuhan enggak Katy, puji Tuhan enggak. Dan saya nyanyi itu selalu ditemani Mami. Mami menemani terus sampai dengan Mami sudah nggak kuat lagi. Papi sudah pensiun, akhirnya Papi yang menemani saya. Itu. Jadi saya bersyukur karena ya itu nggak punya manajer, nggak punya bodyguard. My bodyguard is Papi, Mami, and the Lord. Iya, iya. Jadi hubungan dengan Tuhan ya Tante ya sebenarnya ya. Iya.
tipsnya itu ya, Iya, untuk iya, betul. tetap ada di dalam ya, walaupun seperti Tante bilang kita bisa aja agak belok, tapi Iya. kalau kita ada punya hubungan dengan Tuhan Pasti dikembalikan, cepat. dikembalikan. Pasti itu, Ya. percaya deh. Makanya jangan sampai lepas deh hubungan dengan Tuhan, Iya, jangan iya. sampai pernah lepas, karena percaya nggak percaya, orang kadang-kadang ngomong mana sih Tuhan nggak kelihatan, Iya. dia salah besar. Tuhan menampakkan dirinya tuh dalam banyak hal di dalam hidup kita, dan bukan, kita nggak usah mengharapkan hal-hal yang besar terjadi, sesuatu yang gimana, hal sepele kecil-kecil, tapi di situ kita merasakan adanya turun campur tangan Tuhan, dan kita harus mengucap syukur di Iya. situ. Itu benar-benar itu. Iya, Tante, wow, luar biasa. Ibu pendeta, Ibu Keti, saya malu jadi. Saya banyak belajar nih Tan, jadinya Saya Tan. bicara sama Ibu pendeta. Aduh. Bu Keti ini Ibu pendeta. Aduh, diajak ngomong lagi. Nah Tante, sekarang kita ngobrol tentang keluarga nih Tante ya. Nah, kalau boleh tahu Tante menikah itu kapan dan kenapa memutuskan untuk menikah gitu? Karena kan kadang-kadang seorang wanita yang sudah baik ya secara kondisi keuangan dan secara profesi Tante, apalagi ya waktu itu penyanyi ya yang banyak dikenal orang, lalu memutuskan untuk menikah, apakah gampang atau Iya. gimana Tante? Ya, itu kalau soal menikah sebagai yang seperti Keti bilang, kadang itu terus kadang-kadang ada kan karena mendahulukan karier. Iya, gitu. betul. Kalau di situ tuh nggak ada tuh pikiran seperti itu Iya, waktu itu. iya. Jadi ya saya malah berjumpa dengan suami saya sekarang. Iya. Saya umur baru SMA kelas 2. Oh, kelas 2 SMA. SMA, dan memang sudah nyanyi. Dan saya memang nyanyi itu ketemu suami saya itu juga di band. Dia pemain band. Gak jauh-jauh. Nggak jauh. Ternyata dia pemain band. Iya. Dia drummer. Drummer ya Tan. Dan bandnya dia juga yang waktu itu mengiringi rekaman long play. Setelah ya itu long playnya itu yang ngiringin bandnya suamiku, namanya Kuarta Nada. Kuarta Nada ini juga yang isi tuh ada bersaudara juga mereka. Ada kakaknya, adiknya. Nah, adiknya ini yang jadi suami saya, namanya Mas Toto. Dia drummer gitu. Dan sebetulnya kalau jujur, karena saya seneng sekali ngelihat orang main drum gitu ya. Jadi saya tuh kagum melihat permainan drumnya. Yang saya perhatikan tuh sebetulnya dari awal kakinya dulu. Karena kan kakinya tuh nginjek bass drum, nginjek side drum, hi hat ya. Iya. Terus ini mah, jadi saya kagum kok sih bisa kedua kagum. Jadi awalnya saya ngeliatin kaki dulu, ke tangan, lama-lama ke muka. Jadi pandangan pertama orang di muka, Tante di kaki ya. Lucu juga ya. Itu beneran. Luar biasa. Begitu udah naik sampai lihat ke muka, Iya. baru lihat matanya cakep. Waduh. Alisnya tebel. Waduh, kok ya begitu? Kok begitu? Aduh, nah itu Aduh, jodoh luar pertama. biasa. Iya, Nah, kan? ketemu dengan dia juga waktu itu juga masih sama-sama SMA. Iya. So, perjalanan nggak mudah. Karena tahu dong orang tua saya, and we are founder and magnet ya, anak satu-satunya perempuan lagi overprotective. Iya. Jadi, jangan boleh pacaran ya kalau masih sekolah ya, magnet ya. Udah ya wes. Jadi akhirnya ya kita berjalan tanpa terasa 10 tahun kami mengikuti apa maunya orang tua kita. Kita pacaran 10 tahun karena orang tua bilang kalau sudah kerja baru boleh. Gitu. Oke lah. Tapi ya gitu, mau nggak mau NBC Backstreet gitu. Backstreet ya Ngaku kan? aja, betul. Iya. Dan satu hal lagi waktu itu juga, terus terang nih Iya. saya boleh katakan, kepercayaan kita beda. Oh. Oke, kepercayaan kita iya, beda. Kemudian saya juga dalam 10 tahun itu berusaha membuktikan dan untuk diri saya sendiri dan ke orang tua saya bahwa pilihan saya salah atau tidak gitu ya. Jadi benar-benar selama 10 tahun, dan di situ memang suami saya ini membuktikan sekali keseriusannya dia. Kemudian dia berusaha betul, lulus, kemudian dapat pekerjaan dan lain, sehingga pantas untuk menikahi saya. Akhirnya kami menikah waktu itu memang masih dengan masing-masing, kepercayaan masing-masing. Dan puji Tuhan waktu itu bisa di catatan sipil. Dan kami juga diberkati oleh penghulu dan diberkati oleh Bapak Pendeta. Iya. Saling menghormati. Jadi sudah berapa tahun umur pernikahan Tante?
tahun depan ini Januari ini 49 tahun. Wow, 49 Iya. tahun. Menikah di umur Mas. berapa Tante? 28. 28 tahun ya, jadi 49 tahun bersama plus masa pacaran. Iya. Jadi betul. 59 tahun. Udah kenyang berantemnya, udah kenyang. Luar biasa, wow. Nah, Tante di umur pernikahan yang 49 tahun ini ya, apa sih tipsnya Tante untuk bisa menjalani pernikahan sampai selama itu? Iya, betul. Saya sering mengingatkan diri sendiri juga dan mengingatkan teman barangkali bahwa kalau kita menikah, kalau kita married, jangan membayangkan bahwa segala sesuatunya ntar akan mulus-mulus aja. Akan seindah roses are red, roses lama-lama layu kan. Jadi kita harus siap dalam hal itu. Dan yang utama juga jujur sama diri sendiri. Karena kalau kita menikah, dua orang yang berbeda, latar belakang, beda segala-galanya, beda kebiasaannya, kita harus berusaha bisa saling menyesuaikan. Pertama itu saling menyesuaikan, saling menghormati, ya. Jangankan keimanan yang berbeda, kebiasaan-kebiasaan aja sehari-hari yang berbeda. Kita harus mencoba ya, berusaha untuk bisa menyesuaikan. Nah, sampai setua ini Kathy jangan dipikir bahwa sampai sekarang tuh udah nih desa opa oma, udah opa oma dong sekarang ya. Opa oma tuh juga manis-manis aja, enggak, berantem aja gitu. Opa oma ada berantemnya juga ya kan? Berantemnya tuh kadang-kadang bener juga kata orang, makin tua seseorang kadang-kadang suka banyak ngeyel. Oh iya. hal yang gimana Tan berantemnya itu kalau misalnya sepele ya? Kadang-kadang apa tuh ya, misalnya kan tante tuh kan senengnya tuh kalau misalnya kalau udah buka tutup ini ditutup lagi. Atau kalau udah ngambil ini buat dibalikin ke sini, ngambil lagi sesuatu tuh balikin lagi ke tempatnya. Jadi kalau misalnya ibaratnya mati lampu sekalipun kamu tahu barang itu ada di situ. Iki suamiku enggak. Jadi udah buka sesuatu ntar tinggal buka. Iya lah saya itu kok ya, dan karena saya orangnya spontan ya, ceplos-ceplos. Pakai ngomong lagi. Itu gitu aja nggak bisa. Nutup gitu ya. Terus lama-lama saya mikir, gitu lagi kan hal sepele. Saya mikir, oh berarti yang harus berubah bukan suami, tapi aku. Jadi lama-lama begitu aku lihat, oh iya tutupnya yang jelas masih dia. Ya udah aku aja yang angkat, aku yang nutupin gitu. Daripada aku capek kan. Solusinya ya Tan. That's the solution. Karena memang kadang-kadang seperti itu Tan, hal kecil ya. Hal sepele, hal sepele. Suamiku juga sebaliknya gitu. Apalagi sekarang ya, saya dengan agak kesulitan jalan ya, dengan udah mulai ada handicap di lutut gitu ya. Udah, nah kan otomatis kan ya saya puji Tuhan masih bisa menjalankan apa yang bisa saya lakukan di rumah. Ya apa ibaratnya masak sego, masak nasi ya masih bisa. Tapi saya udah tidak masak-masak lagi, saya tidak berani dekat kompor ya karena refleks kan udah kurang ya. Jadi kita rantangan ya pakai makannya. Tapi gitu, jadi kadang-kadang kan selesai udah ngapa-ngapain kan capek dong. Aku duduk terus lonjor gitu ya. Datang suami yang dari tadi nggak lihat aku lagi ngapa-ngapain, dia datang dari tadi selonjor aja gitu. Suamiku, ayo bergerak dong, orang gerak, mesti gerak, ayo kakinya mesti. Wih banyak sekali yang diharuskan. Aku nih baru duduk Pak, aku dari tadi tuh jalan. Luar biasa ya Tante ya. Lucu kadang-kadang lucu. Iya, tapi tetap bertahan sampai ke 49 tahun betul. pernikahan. Dan memang betul sih, suami saya juga ntar kalau udah gitu, ntar pada ini, sorry ya Cup gitu, aku juga sorry ya. So sweet. Gitu aja. Nah Tante, bisa cerita nih tentang anak Tante ya. Namanya sih Tante Ritma dan bacanya gimana Tante? Ritma Danti Angelika. Panggilannya? Angelika, ya. Menikah dengan penyanyi Elfonda Mekel. Ya, dengan dikenalnya Once. Habis tadi kan Henriette Louise, jadi Once. Ya. Nah, boleh cerita ya Tante tentang anak dan mantu juga cucu ya. Cucu namanya siapa Tante? Manuel. Umurnya berapa Tante sekarang cucu? Kelas 3 SMA. 3 SMA. 17. Iya. Sudah 17, baru aja 17. Cowok ya, aduh. Saya bersyukur. Jadi saya punya anak 1 perempuan, dapat cucu 1 laki. Wah, Tuhan baik banget. Lengkap ya Tan? Lengkap sekali. Iya betul-betul. Ya semua itu memang begitu ya. Tuhan yang atur dan saya percaya, yakin dan percaya dan berdoa terus bahwa apapun yang kita
hadapi, apapun yang kita lakukan sehari-hari, kondisi apapun misalnya yang kita hadapi, mohon Tuhan yang tuntun deh. Jadi benar-benar kan tiap langkahku diatur oleh Tuhan, itu benar-benar. Jadi kadang-kadang memang ya, mungkin karena kesibukan macam-macam, kadang-kadang kita menomorduakan Tuhan gitu ya. Tapi jangan deh, tetap aja nomor satu, He is the one and only ya. Kita depend sama Dia aja deh, gitu aja. Iya ya Tan. Jadi udah lengkap ya Tan, udah punya mantu, udah punya cucu ya. Dan sekarang mereka tinggalnya di mana? Sendiri. Sendiri ya. Begitu menikah, udah tinggal sendiri, punya rumah tangga sendiri, atur sendiri. Karena kami juga terbiasa bahwa orang tua jangan cawe-cawe jangan kita ikut campur di dalam pernak-perniknya rumah tangga anak gitu ya. Silahkan ada kata misalnya ada sesuatu apa kekurangan atau apa tuh, mereka pasti ada solusinya dan biarlah mereka yang mencari jalan keluar yang terbaik. Kecuali suatu hari kita dimintain tolong, nah baru kita Mama, Papa mau tolong ini atau ayo silahkan siap. Gitu. Iya ya Tante, dan luar biasa banget dengan keluarga yang harmonis juga, pelayanan ya Tante, sudah mulai pelayanan lagi ya sekarang. Betul. Dan pasti punya sahabat ya Tan? Ya, sahabat. Nah itu perbedaan antara saya itu membedakan antara teman dan sahabat ya. Kalau teman kita bisa banyak ya, siapapun kita bisa berteman ya. Tapi sahabat itu mungkin hanya satu, dua atau beberapa yang betul-betul di hati. Di hati yang bisa saling menerima kekurangan kita, bisa menerima segala keadaan keberadaan kita, itu sahabat. Nah, saat ini ya Tan, ada salah satu sahabat Tante nih yang kita coba hubungi, Ibu Meliana Deborah. Ibu Meliana. Benar ya Tan? Iya, benar banget. Wah. Dadah saya. Wah, Tante lagi jalan-jalan nih nampaknya ya. Lagi bawa rombongan satu bis. Tuh, kan yang saya bilang tadi kan. Ini ibu ini selalu bawa rombongan dan rombengan. Baik. Ya Bu, rak rumput aku. Nih ketemu sahabatnya nih di sini, gimana, happy nggak Tan? Sangat happy, sangat happy. Sangat happy ya Tan. Udah bersahabat selama berapa tahun nih Tan? 20 tahun lebih. Wow, luar biasa. Iya. Pertama kali bertemu dengan Tante Heni di mana nih Tante? Boleh cerita sedikit Tan? Nah itu dia, waktu saya remaja kan penggemarnya beliau. Tiba-tiba saya punya komunitas senior. Saya undang Ibu Heni. Ternyata sangat menyentuh hati. Karena Bu Heni itu ternyata hatinya benar-benar kepada senior. Wow. Jadi sejak perkenalan pertama, setiap tahun kita merayakan ulang tahun komunitas, selalu undang beliau. Dan semua pada senang sekali karena di era itu Mbak Heni memang lagi seru-serunya kan, zaman-zaman kita gitu. Sampai hari ini kita tetap bersatu di dalam komunitas ini. Wow, luar biasa ya Tan, sampai 20 tahun lebih 22, ya. 22 persisnya. Ini komunitasnya ini di sini lagi tur satu bis. Wow, kayak gitu tuh. Wah, seru banget ya Tante. Ini lagi jalan-jalan kemana Tante Mel? Mau jalan dari makan siang di Cilax, langsung mau naik MRT. Dari MRT kita mau ke Senior Expo. Wow, luar Senior biasa. Expo, ya. Iya. Nah, Tante, selama 22 tahun nih bersahabat dengan Tante Heni Purwonegoro, pasti mengerti sangat ya tentang Tante Heni. Apa nih yang Tante lihat, yang Tante sukai dari Tante Heni? Ya, nomor satu, tidak ada sahabat seperti beliau. Beliau itu hatinya tulus sekali, tulus luar biasa. Ya, jadi kita benar-benar menyatu ya. Ibu Heni tidak punya saudara karena anak tunggal. Saya pun tidak memiliki saudara. Jadi kita klop gitu. Jadi satu, kita bersaudara
selamanya. Amin. Begitu. Luar biasa. Amin. Nah, Sampai menyatu di dalam hati. ya, ini. Saya paling kagum dengan beliau itu Oh, kerendahan jangan, hatinya. Kerendahan hatinya. Wow, luar biasa ya, Tan. Luar biasa. Iya. Nah, Tante, satu lagi nih Tante, sebelum kita selesai Ya. dalam pembicaraan ini. Boleh tanya sedikit apa pesan Tante untuk Tante Heni Purwonegoro? Ya, Tante. Saya ingin satu, Ibu Heni tetap sehat, tetap semangat, tetap melayani, bahagia, diberkati Tuhan. Amin. Puji Bu Tuhan. Mel, kita tetap saling mengerti, saling menyatu, jangan pernah terpisahkan ya Bu Mel ya. Kita saling Ya. mendoakan ya. Ya pasti. Wow. Iya benar-benar. Saya tuh penuh, aduh Bu Mel ini juga langka yang seperti ini ya. Beliau ini juga penuh pengertian sekali untuk sesama, untuk semua aja. Paling bisa deh pokoknya Bu Mel ini paling bisa. Nah, Tante Mel, Ya. terakhir nih Ya. Tante Mel, saya lihat itu seru banget ya jalan-jalan bersama kaum senior ya Tante. Ya. Seandainya Ya. ada God Lovers yang ingin gabung dengan perkumpulan senior yang Ya. Tante Namanya ada di dalamnya namanya itu sahabat senior. Sahabat senior. sahabat senior. Dan Ya. perkumpulannya itu pertemuannya diadakan berapa kali sebulan Tante? Dulu setiap bulan karena pandemi, sekarang agak terganggu. Jadi kita turnya yang setiap bulan. Oh, turnya yang setiap bulan ya, luar biasa. Turnya tuh bisa kemana-mana loh. Turnya Gimana Tante kalau cara bergabungnya gimana Tante? Mungkin ada God Turnya- Lovers yang akan Bisa langsung hanya ditelepon aja. Telepon ke kita, langsung bergabung tanpa syarat. tanpa syarat ya Tante ya. Luar biasa. Baik, mungkin Iya. God Lovers yang nanti rindu untuk bergabung dengan perkumpulan senior yang dimana Tante Heni dan Tante Meli ada di dalamnya, boleh langsung menghubungi Diaspora TV dan kami akan memberikan informasi secara pribadi ya ya. silahkan karena di Baik. situ Kalau nggak banyak- bisa ke telepon saya juga bisa langsung. Ya, bisa ke Bu Mel langsung. Dan yang jelas untuk God Iya. Lovers ya Mbak Kety, Iya. itu di Iya. dalam kebersamaan kita di Sahabat Senior ini, yang jelas pasti Iya. ada adalah sukacita. Sukacita bersama itu Betul. pasti ada itu. Betul. Baik Tante. Ya. Tante boleh lihat dong, boleh diarahin tujuan kameranya kita- dengan teman-teman. Halo. Halo Tante. Semuanya halo. Hai. Wow, luar Hai, biasa Yuli, nih. Bu Yuli. Mbak Tati. Oke, Tante Yang di sini semangat juga. semuanya. Bentar. Halo. Wow, luar biasa ya. Heboh ya. Ya. Oke Tante, have fun, selamat jalan-jalan. Tuhan berkati Take care. perjalanannya. Hai Pak Eko, ya ampun Pak Eko sama Bu Eko ikut ya. Luar biasa, aduh itu juga sahabat-sahabat tuh, sahabat senior. Iya. Beliau Oke, salam ya. baik Tante Meli. Oke. Ya, terima kasih Tante Oke, Meli. dah. Tuhan berkati. Thank you sama-sama. Selamat Yo, jalan-jalan. Bye. Bye. Terima kasih. Bye. Bye. Wow, Itu luar heboh. biasa ya Tante ya. Ya, Jadi lucu. itu tadi sahabat senior ya Sahabat Tante ya. senior namanya sekarang Dan tuh. semua senior di situ kelihatan sukacita sekali. Iya banget Wow. bener. itu bukan main dan Iya. itu tuh aduh makanya saya kadang-kadang juga dengan sekarang saya mau Iya. nggak mau kalau untuk jarak jauh pakai kursi roda Iya. agak minder ya kadang-kadang suka merasa minder. Wah saya tuh susah kalau itu kan Bu Mel deh selalu bilang enggak Mbak ini loh dan bener itu seperti tadi ada Pak Eko dokter Eko Iya. dokter loh dia. Oh, dokter ya. Tapi beliau kena stroke dan kemana-mana ya naik kursi roda ya pergi. Wah, tuh kan seperti hal-hal seperti itu Tuhan izinkan aku ngalamin. Iya. Akhirnya aku juga kalau Pak Eko bisa, aku juga bisa ya Iya, Tuhan iya, ya. Jalan. Wow, Gitu. jadi para God's Lover yang ingin bergabung dengan sahabat senior boleh ya. Nanti silakan mungkin bisa komentar di kolom komentar untuk menanyakan info mengenai sahabat senior. Nanti kru Diaspora TV akan menjawab pertanyaan sahabat God Lovers. Ya. Baik Tante. Nah Tante nih sekarang kan sudah mulai pelayanan lagi ya. Nah
Apa keputusan yang membuat Tante memulai pelayanan? Karena Tante tadinya kan masih sibuk juga nih di dalam dunia hiburan gitu ya. Gimana tuh Tan? Ya, itulah seperti saya katakan tadi, betul-betul Tuhan yang atur setiap langkah kita ya. Dan waktunya kapan, segala macam tuh yang paling tahu Tuhan dan yang Tuhan yang nentukan ya. Itu saya juga, karena kembali ke prinsip pribadi saya, kalau menurut saya, kata pelayanan itu bukan hanya harus di gereja. Betul. Kita mau ada di pasar kayak, kita mau ada di sekolah kayak, dimanapun kita berada. Pelayanan buat, ini pendapat saya pribadi ya, mungkin saya salah juga, tapi itulah saya sampai sekarang saya berpegang. Pelayanan itu siapapun bisa melakukannya, kalau segala sesuatu dilakukan dari dalam hati, secara tulus ya. Betul. Kepada siapapun kita tidak pilih-pilih siapa-siapa yang ingin kita layani. Tapi khusus secara rohani, pelayanan itu saya merasakan sekali bahwa saya diberi Tuhan talenta, Tuhan memberikan saya talenta bisa nyanyi. Dan memang bisanya cuma itu. Itu beneran. Jadi nggak misalnya kan banyak kadang-kadang yang ada banyak talenta ini, pinter masak, pinter apa. Saya nggak, masak paling banter sayur lodeh. Enak itu Tante sayur lodeh. Tapi ya udah, kalau jadi memang mulai dari hobi, Tuhan giring terus sampai jadi penyanyi. Ya itu memang saya bisanya itu, talenta itu, dan tugas kita semua, tugas kita bersama. Apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita semua, gunakan talenta itu untuk melayani orang lain. Saya dalam hal ini ya berbagi sukacita, nyanyi, membawa kegembiraan, itu menghibur istilahnya ya. Jadi itu yang saya lakukan. Dan kalau lebih lebih aktif, dan saya juga pernah ditanyakan, ada orang bertanya ke saya dulu sekian lama yang lalu, Bu Heni, sekarang udah ini ya istilahnya apa? Sekarang sudah pelayanan full time. Iya, sekarang sudah pelayan, sudah bukan duniawi lagi ya. Nah, itu ada istilah begitu, duniawi. Nah, itu saya ya maaf ya Bu, saya jawab jujur apa adanya. Lah saya masih ada di dunia. Saya masih ada di dunia, Tuhan izinkan saya masih ada di dunia, dan di dalam dunia ini Tuhan izinkan saya melayani siapa saja. Jadi saya tidak lalu menarik diri dari pergaulan dunia istilahnya. Tapi pergaulan yang macam apa? Itu kita harus bisa memilih. Kita mau bergaul, berjalan di dunia ini sesuai dengan yang direncanakan dan diperkenankan Tuhan. Kita kan tahu batas-batasannya dong. Jadi dengan bertambahnya umur, bertambahnya mungkinnya luasnya pengetahuan kita, harusnya kita bisa lebih memilah lagi dan bisa mengatur diri sendiri untuk jangan salah langkah. Kemudian melayani setulus hati dengan kasih. Itu yang saya rasakan. Nah, makanya puji Tuhan, itu sampai setua ini Tuhan masih izinkan begitu, dan saya kadang-kadang terharu sendiri gitu ya. Kalau misalnya saya boleh melayani sesama lansia, ya, lansia, ada yang nyebutnya bukan lansia, nggak mau disebut lansia. Apa? Sebutannya apa? Glamur. Wah, glamur tuh maksudnya apa? Jangan seneng dulu, bukan glamur. Bukan ya? Golongan lanjut umur. Golongan lanjut umur. Benar. Jadi glamor. Seperti itu kan. Jadi kemudian kita berbagi sukacita, kemudian ketemu sesama glamur, sesama lansia yang umurannya pantaran. Jadi nyanyi, membawakan lagu-lagu yang zaman kita. Karena yang sepuh-sepuh kan untuk mendengarkan mungkin lagu-lagu masa kini nggak nyambung gitu ya. Nah itu, jadi nostalgia. Nah itu Tuhan izinkan hal-hal seperti itu. Nah itu bagi saya itu adalah sebuah pelayanan karena kita berbagi sukacita. Gitu. Nah itulah, jadi, dan kemudian untuk misalnya keberanian nih Mbak Kathy untuk di atas mimbar. Itu juga proses luar biasa. Saya pernah ngalami satu kejadian lucu, boleh cerita sedikit ya. Tapi terus terang saya nggak ada yang saya nggak ingat ya di mana. Cuma saya ingat itu di gereja, rumah di rumah yang ada ibadah setiap rutin, ada ibadah rutin yang diadakan oleh, nah ini gereja siapa? Tapi itu untuk anak jalanan, ya, untuk anak jalanan tuh campur aduk, pemulung yang udah yang copet, yang apa gitu ya. Nah itu. Dan saya sering mengisi acara di situ, nyanyi, pujian gitu ya, nyanyi. Suatu hari pernah, jadi waktu itu
pendetanya berhalangan datang. Kita diam aja, terus panitia pada bingung, aduh gimana yang bawa firman, siapa gitu. Saya ditantang. Bu Heni tolong ya, bisa tolong bawa firman. Jangan, aku bilang gitu. Wih, aku langsung ciut sekali. Itu bener-bener, aduh itu tahun berapa ya, sekian 60 tahun yang lalu. Udah gitu, aduh jangan, udah kalian aja kan, ya mereka kan biasa pelayanan. Aduh kita nggak bisa, tolong deh Tante Heni, tolong deh Bu Heni gitu. Sampai berkali-kali mereka masih coba menghubungi siapa tuh panitia, apa pendeta ganti, nggak ada. Kasihan juga saya lihat gitu ya. Terus saya diam gitu ya, terus saya berdoa, Tuhan apa yang saya harus lakukan gitu ya. Jangankan suruh naik mimbar, saya suruh mimpin doa makan aja saya nggak bisa, nggak berani gitu. Saya terus terang ke PD-nya saya tuh turun. Terus saya diam gitu ya. Tapi ya kalau Tuhan punya mau ya kita nggak bisa ngelak ya. Benar-benar mereka kebingungan anak-anak, sementara jemaatnya udah banyak. Oke, Tuhan tolong saya, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Naiklah aku ke mimbar, Alkitab di tangan, aku tidak tahu ayat apa, ya. Wes, aku buka nih Mbak Kitty, belak aku buka aja. Mulai aku kan tinggal baca dong ceritanya ya. Aku bacakan dan sambil baca aku baru menyadari apa yang aku bacakan di situ. Dan aku, teman-teman semua di sini yuk kita sekarang mendengar firman Tuhan ya, siap, udah amin, udah. Tak bacain, tolong nanti Mbak Kitty cari deh tuh ayatnya. Pokoknya di situ tertulis, antara lain tertulis, janganlah engkau mempergunakan penghasilanmu untuk hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Pokoknya yang buruk. Jadi untuk hal yang sia-sia. Untuk hal yang cariin sia-sia. Itu ada di situ. Aku baca, cek. Langsung ini lancar. Begitu selesai aku baca. Tuh kan, waktu zaman itu lagi ngetrennya model orang main togel. Oke. Aku sampai ngomong, begitu aku tersadarkan diri apa yang aku baca barusan ayat itu, aku langsung menuju ke mereka. Wih, kan banyak orang Jawa ya. Wih kan wes krungu ya, iki mau firman Tuhan Allah mengatakan jangan kau pergunakan hasil penghasilanmu untuk hal-hal yang sia-sia. Ojo main togel. Wah, aku langsung ke poin itu. Ayo, siapa sih ini yang suka main togel? Udah ngangkat tangan. Ya Bu, ayo, mulai sekarang jangan lagi. Ya, enggak lagi. Wow. Kayak begitu. Itu secara spontanitas. Aduh, kita langsung klik bisa nyawa. Aduh, sampai saya terharu. Pengen nangis ya saya waktu itu. Begitu akrab langsung sama mereka. Wes yo, janji jangan ya. Pokoknya kalian kan susah-susah cari uang. Udah punya uang sedikit ya, itu pergunakan yang baik. Jangan untuk kau sia-siakan gitu-gitu ya. Jadi aku tuh berfirman ya dengan bahasa seperti ini Mbak Kitty. Aduh, puji Tuhan selesai begitu pelong udah wah panitia, terima kasih ya Bu Edi, terima kasih. Aduh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bener-bener. Dan lucu setelah itu sekian lama berapa minggu setelah itu atau berapa hari, kalau saya lagi kebetulan pergi ke Sarinah, kan di Jalan Tamrin situ kan suka banyak. Itu ada aja yang teriak, Bu Heni, togel. Ternyata tuh anak-anak. Jadi mereka kan seperti itu, ada yang ngemis, ada yang aku bilang ngono kuwi. Jadi Tuhan yang pimpin ya Tante. Tuhan yang itu pengalaman di dalam pelayanan yang nggak bisa Tante lupakan ya. Tidak bisa saya lupakan dan saya mengucap syukur semenjak itu Kitty. Saya kalau suruh naik mimbar udah nggak takut lagi, udah berani. Tapi ya begitu, bahasaku nggak seperti Pak Pendeta, bahasa sehari-hari. Puji Tuhan. Tuhan yang atur semuanya ya Tante ya. Luar biasa. Nah itu pengalaman yang tidak terlupakan dalam pelayanan ya Tante. Betul. Ada nggak pengalaman yang nggak enak nih Tante di dalam pelayanan? Nggak ada. Nggak ada ya? Setahu saya kalau di lambang pelayanan ya panitianya nggak pernah cuekin aku. Iya, Tante pelayanan, betul pelayanan bahwa pelayanan itu tidak hanya di dalam gereja ya. Tapi Tante boleh cerita nggak ada pelayanan yang paling jauh yang Tante lakukan, misalnya keluar kota, apakah ke pedalaman gitu? Ada nggak Tante ceritanya? Ya kalau bicara pedalaman mungkin nggak terlalu sering tapi pernah gitu ya. Tapi waktu itu zaman waktu itu ya saya masih gagah perkasa. Ibaratnya kalau suruh lompat dari kapal kecil pindah kapal di sungai itu misalnya, ya pernah ngalamin lompat sana lompat sini tuh pernah ngalamin karena masih gagah perkasa ya. Kalau sekarang kan udah gagal perkakas.
Bisa aja. Jadi tapi ya itu ya, jadi tergantung ini Mbak Keti, kalau ada undangan ya, misalnya dari luar kota, dari gereja atau persekutuan doa mana mengundang, ayo yuk sekalian, ya otomatis pasti. Nah, paling jauh tuh pernah Tante kemana Tante? Mana jauh, jauh ya di Sydney. Oh, Malah ke Sydney luar aja biasa. dalam rangka Natal Iya, ya. iya. Jadi kesaksian, Iya. kemudian sharing, kemudian otomatis nyanyi. Iya, kalau ke pedalaman di Indonesia pedalaman yang Tante. sangat dalam-dalam Iya. ya, nggak Pernah paling kemana? Bontang. Bontang ya Tan. Nggak apa lagi ya, paling mah Pontianak. Mana lagi kayak gitu. Ke Padang pernah Ke juga. Padang ya, Itu wow. udah so many years ago. So many years ago ya Tan, wah, luar biasa nih Tante. Jawa. Nah Tante, pengen tahu nih, apa sih yang buat Tante tuh bersemangat gitu loh di dalam pelayanan ini? Walaupun sekarang usia seperti ini, tapi kan Tante tetap bersemangat, kelihatan gitu dari cara Tante ngomong, dari ekspresi muka Tante. Apa yang buat Tante selalu bersemangat? Ya itu mungkin ya, segala sesuatu tuh Mbak Keti emang betul-betul kok. Kita, kalau bagi saya tuh benar-benar Tuhan kita, Tuhan Yesus tuh sumber kekuatan saya. Sumber kekuatan, sumber semangat. Dan kalau bicara soal semangat ya Mbak Keti ya saya merasakan dengan bertambahnya umur, otomatis kondisi secara fisik itu menurun, berkurang ya. Ada momen-momen tertentu dalam kesehari-harian lah misalnya, semangat saya juga turun gitu. Jadi betul-betul kayak nggak ada semangat. Tapi kok lucu, nah ini pada saat semangat saya mulai turun, rasanya apa ya, menghitung hari. Umur sekarang 76 gitu. Saya mikir sendiri 76, katanya kalau udah lewat 70 tuh udah bonus dari Tuhan gitu ya. Jadi paling-paling 6, 76 ya, kalau Tuhan kasih sampai 80 ya tinggal 4 tahun lagi lah gitu loh. Kan ya saya minta ampun Tuhan kalau saya menghitung tuh salah, mungkinnya nggak boleh, karena kita kan sudah mengatakan kita berserah sama Tuhan. Tuhan mau kasih 4 tahun, mau kasih 2 tahun, mau kasih 100 tahun lagi, itu Tuhan yang tahu. Memang itu rahasia Tuhan dan kita harus siap. Sehingga saya kalau sedang datang melo ya? Melo, apa tuh mulai tidak semangat, terus seakan-akan melihat hari-hari ke depan tuh kok ya gitu ya. Udah mulai lesu gitu. Itu ada aja. Jadi momennya pada saat kita kayaknya udah gimana, ada aja something, sesuatu entah kecil entah besar yang Tuhan berikan. Dalam hari aku bangun tidur pagi itu ada sesuatu ting di otak saya atau di hati saya. Suatu, oh ya saya harus lakukan ini. Oh ya saya belum makasih. Ada satu, aku akhirnya bangun, gerak, terus semangat lagi, semangat kita naik. Dan itu berlaku untuk apa saja yang ada di sekeliling saya sehari-hari, atau tiba-tiba ada aja seorang Evi misalnya, tiba-tiba Evi mengkontak itu untuk acara kita ini yang paling baru ya Mbak Keti, kayak gitu-gitu. Dan yang berkaitan tiba-tiba ada Kring, Hen, iso tolong nggak, saya mau ulang tahun pernikahan emas 50 tahun, kamu nyanyi ya gitu. Puji Tuhan, apa saya nggak langsung mengucap syukur sama Tuhan? Semangatku tampil lagi. Karena apa ya, secara manusiawi otak kita juga berpikir ya, apa nih ke depan? Apalagi setelah pandemi kan, Mbak Keti tahu sendiri, pandemi boleh praktis 2 tahun itu kita udah nggak ada apa-apa. Tidak ada kegiatan Sampai ya kan? Saya sempat mikir, padahal saya selalu bilang kalau kita sebagai seniman, penyanyi itu nggak ada istilah pensiun. Ya betul. Ya kan gitu ya. Tapi semenjak pandemi nggak ada apa-apa tuh saya mikir, apa ini udah memang harus pensiun ya, saya mikir gitu. Terus saya suka bercandain sih, ya udahlah kalau nggak ada nyanyi lagi di luar ya aku nyanyi lagi di kamar mandi. Kan gitu aja gitu ya. Memuji Tuhan ya Memuji Tante. Tuhan kan, itu pujian betul. itu otomatis. Dan itu sampai sekarang saya kadang-kadang diketahui suami saya kalau saya jalan pakai tongkat di rumah tuh sambil rengeng-rengeng. Kalau orang Jawa bilang rengeng-rengeng tuh, rengeng-rengeng itu bergumam, bersenandung. Kadang-kadang dalam bentuk senandung, kadang-kadang dalam siulan. Dan itu apa aja yang ada di lagu, sampai suami itu kok lagunya ganti-ganti, ya nggak tahu apa ini yang keluar kok. Jadi kayak gitu-gitu. Nah itu Tuhan beri semangat kembali. Itu selalu ada aja. Jadi saya mengucap syukur, benar-benar itu salah satu bentuk Tuhan menunjukkan keberadaannya. Iya betul.
Kalau bagi saya begitu. Tuhan yang kasih semangat baru ya Tante setiap hari ya. Betul, Mbak Nah Titi. Tante, kalau kita berandai-andai nih Tante, kalau Tante jadi muda, apa yang akan Tante perbuat yang mungkin belum Tante perbuat? Jadi muda kembali ya. Iya. Berarti kita beda sekali dengan sekarang ya. Iya. Yang akan saya lakukan pasti seperti saya katakan, kita sebagai manusia kan pasti banyak kekurangan. Iya. Yang belum kita lakukan atau yang salah kita lakukan. Nah, kalau diberi kesempatan kedua, saya ingin memperbaiki itu semua. Iya, iya. Kan yang paling tahu diri kita sendiri. Betul. Sama Tuhan. Ya. Jujur ya Tan. Jujur sama kepada diri sendiri dan Tuhan ya. sama Tan. Tuhan. Terus kita mohon Tuhan tolong, saya ingin memperbaiki yang saya dulu lakukan salah. Saya ingin menambah yang dulu kurang. Saya ingin melakukan sekarang yang dulu belum sempat saya lakukan. Nah itu, paling itu. Iya, iya, iya. Nah Tan, hidup Tante yang begitu berwarna ya, kalau saya bisa ngomong berwarna sampai sekarang gitu ya. Apa sih yang Tante mau sampaikan tuh tentang semua yang Tante sudah lewati sampai sekarang? Ya, selain mengucap syukur ya, mengucap syukur dan ya kita harus jalan terus gitu ya. Kita harus menimba semangat dari Tuhan. Kalau kita hanya menimba semangat dari diri kita sendiri, nggak bisa. Kita nggak punya kesanggupan itu. Jadi hadapilah hari ini dengan pengucapan syukur, kemudian berusaha semaksimal dan sejujur mungkin. Kita juga nggak boleh, kalau kita tahu kemampuan kita segini, kita juga jangan memaksakan diri untuk menampilkan sesuatu yang di luar. Hanya untuk misalnya simpati orang atau untuk mendapatkan sesuatu yang gimana. Maksa. Nggak usah maksa deh. Nggak juga gitu. Karena itu juga nggak akan tahan lama ya. Kita sendiri akan capek ya. Iya. Jadi paling-paling gitu syukuri. Jalani apa yang kita hadapi sekarang. Mohon sama Tuhan pelihara kita. Iya. Karena dialah yang memiliki kita. Sehingga kadang-kadang kekhawatiran diri itu pasti ada. Kekhawatiran tentang finansial, kekhawatiran tentang kesehatan, kekhawatiran tentang masa depan anak cucu misalnya gitu ya. Itu segala kekhawatiran manusiawi memang. Tapi yuk kita kembalikan sama Tuhan deh. Memang sering kita baca ya, apa di dalam WA macam-macam, serahkan semua pada Tuhan, berserahlah padanya, benar itu, jangan cuma sekedar dibaca, tapi lakukan gitu ya, jadi lakukan gitu. Wow, luar biasa. Nah Tante terakhir nih Tante. Aduh kenapa terakhir? Gitu ya, nggak boleh berakhir dong kalau gitu. Ya jangan. Baik Tante nih yang terakhir nih Tante. Pesan buat para God's lovers yang melihat dan mendengarkan acara ini, apa Tante? Anak muda God's lovers, saya senang loh kalau melihat di acara-acara Natal kah, apa pelayanan gereja kah, banyak sekali saya lihat anak-anak muda yang beraktivitas dan betul-betul sudah melayani di dalam gereja masing-masing ya. Teruskan itu. Kemudian seperti yang tadi saya katakan, jangan bergantung kepada sesuatu yang di luar Tuhan. Bergantung hanya pada Dia, bersandar hanya pada Dia, karena Dia adalah seperti bagi saya, Dia adalah sutradara saya, Dia adalah manajer saya, Dia adalah mengatur langkah kehidupan saya. Demikian juga bagi Anda. Anak muda, hati-hati, kita tahu di dalam Alkitab juga tertulis menjelang akhir zaman akan terjadi macam-macam. Dan kemacam-macaman itu sudah nampak dari sekarang ya. Mari kita, kalian yang masih muda, kalau Tuhan izinkan, masih panjang jalan kalian. Yuk, lakukan yang bersih, segala-segalanya. Lakukan yang bersih, yang jujur, indah kok. Jangan merasa bahwa kalau kamu beribadah misalnya, atau melakukan kegiatan rohani, itu seakan-akan kamu akan dianggap, ini anak kurang gaul, ini anak cupu, atau apa istilah-istilahnya sekarang ya. No, ya, segala sesuatu di antara kalian cari pergaulan yang bagus, yang baik, yang bersih ya. Itu karena Mr. E ada terus nih si Mr. E nih. You know Mr. E, as Mr. E and the Bliss. Itu jangan kasih dia kesempatan. Itu aja. Jadi kejar terus
cita-citamu, capailah cita-citamu setinggi langit dan izinkanlah Tuhan yang berperan dalam hidupmu, ya. Nah, Tuh. untuk para glamor tadi, glamor, Tante. glamor. Hai para glamor God's lovers, sesama glamor, golongan lanjut umur, lansia tercinta. Seperti saya juga tadi sudah singgung sedikit bahwa mungkin di antara Anda ada juga yang sama seperti saya merasakan saat-saat tertentu yang kita lagi down atau kita mengalami sesuatu yang membuat kita menjadi lemah, menjadi tidak bersemangat, patah semangat ibaratnya. Jangan lagi deh. Yuk kita tetap semangat karena kita tahu sumber semangat kita tuh ada di atas sana. Ada gak jauh kok, di hati kita. Dia ada di sini. Sumber semangat, sumber kekuatan kita. Jadi meskipun umur bertambah, kita syukuri setiap kerut, setiap ujung rambut putih itu adalah tanda perjalanan sejarah yang Tuhan izinkan kita jalani di dalam hidup ini. Jadi tetap semangat, dan secara kesehatan saya cuma bisa katakan para glamor, hindarkan jatuh. Jangan jatuh ya please. Pokoknya ya, bedanya zaman kita dulu muda sama sekarang. Dulu kalau kita misalnya jalan-jalan ke mall, apa ke pasar atau ke toko-toko, kita sambil jalan, wah bisa ngeliat, wah itu bagus ya, itu sambil jalan nih lihat. Sekarang jangan gitu ya. Sekarang kalau sambil jalan, lihat bawah. Baru udah berhenti, kalau mau lihat toko, berhenti, baru lihat keliling. Jangan sambil jalan, sambil matanya kemana-mana. Jangan ya. Itu iso kesandung, iso kepleset, ono keserimpet, you know. Jadi jangan jatuh ya. Karena tulang-tulang kita sudah lemah gemulai. Jangan, saya nih patah udah. Sudah terpatah-patah, tapi hatiku tidak patah. Tidak patah, tetap semangat ya, Tetap Tante. semangat. Wow, luar biasa. Thank you, Tante Heni Purwonegoro. Iya, Ibu Katy Tobing. Sangat Tobing ya? diberkati. Betul, Tante. Bertobing-tobing. Bertobing-tobing. Sangat diberkati dengan talk show hari ini, kesaksian yang luar biasa, hidup Tante yang boleh diutarakan di dalam waktu yang singkat ya, ini acara ini ya. Tapi saya percaya Tante tetap jadi berkat, tetap semangat, dan Tuhan pasti yang memimpin Tante dalam lanjut umur ini. Ya, ada sesuatu yang masih Tuhan inginkan di dalam pelayanan Ya, Tante. amin. Kita saling mendoakan. Ya, ya. amin. Saya kalau ingat Tuhan udah terlalu baik ya. Tuhan tuh terlalu baik lah buat saya. Terus terang. Jadi ampuni Tuhan kalau saya kadang-kadang suka nyeleneh. Nyeleneh itu artinya apa ya? Melakukan apa, bersikap atau berperilaku gimana ya, mungkin Tuhan gak berkenan, ampuni ya. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan jangan bosan-bosan nuntun hidup saya. Amin. Itu ya, amin, Katy ya. Tante. Iya, aduh, luar biasa. Thank you, Tante. Aduh, terharu mendengar segala sesuatu yang Tante utarakan siang hari ini. Baik, thank you Tante sekali lagi. Tante Heni Purwonegoro, God lovers. Puji Bye-bye, God Tuhan. lovers. God bless you. God bless God be you. with you Ya. wherever you are. God Amin. loves you. Amin. Bye. Amin. Baik, God lovers, terima kasih atas kesetiaan God lovers semua. Saya Katy Tobing bersama kru Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah, Tante. Takkan pernah kau biarkan